Assalamualaikum. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Arwan dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya yang ditugaskan oleh Bapak Al-Wafi Suhada Sipahutar, yaitu tentang kelangkaan oksigen di Indonesia. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu kelangkaan oksigen di Indonesia. Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Pasokan oksigen medis pun jadi buruan keluarga pasien yang mengalami gangguan pernafasan akibat terinfeksi virus tersebut. Alhasil, oksigen tabung pun langka dan sulit dicari. Kondisi tersebut menjadi sorotan sejumlah media asing dari Asia hingga Amerika. Kebutuhan oksigen medis melonjak seiring naiknya kasus COVID-19. Bahkan, di beberapa daerah dilaporkan terjadi kelangkaan stok. Merespon hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah memaksimalkan kapasitas produksi oksigen nasional agar bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan medis. Menkes menjabarkan, di Indonesia, kapasitas produksi oksigen per tahunnya mencapai 866.000 ton per tahun, dengan utilisasi produksi per tahunnya 638.900, yang mana 75% digunakan untuk industri dan hanya 25% yang digunakan untuk medis. Melalui konversi ini, maka jumlah oksigen yang bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional mencapai 575 ton. Untuk saat ini, kapasitas oksigen yang ada akan dimaksimalkan di 7 provinsi, di Jawa sampai Bali, karena meningkatnya kasus COVID-19. Sementara, pasokan oksigen di RS semakin berkurang di tengah kebutuhan yang semakin tinggi. Berdasarkan data Kemenkes, saat ini total kebutuhan oksigen untuk perawatan intensif dan isolasi pasien COVID-19 mencapai 1.928 ton per hari. Sementara, kapasitas yang tersedia ada 2.262 ton per hari. Dengan demikian, ditargetkan untuk wilayah Jawa sampai Bali bisa mensuplai oksigen sebanyak 2.262 ton per hari. Berikut ini berita tentang kelangkaan oksigen yang sedang terjadi di Indonesia. Lonjakan kasus COVID-19 mulai berdampak pada fasilitas kesehatan selain tingkat keterisian rumah sakit yang mulai penuh. Sejumlah daerah melaporkan kekurangan oksigen. Fakta itu kontradiktif dengan paparan pemerintah yang menyebut stok oksigen untuk daerah dan juga nasional masih aman. Bagaimana sebenarnya kebutuhan akan oksigen di tengah terus melonjaknya kasus COVID-19? Langkah mitigasi apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk kelangkaan oksigen? Itulah tadi berita tentang kelangkaan oksigen yang terjadi di Indonesia. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya kelangkaan oksigen. Di sini ada 2 penyebab terjadinya kelangkaan oksigen di Indonesia. Sebenarnya banyak, tapi saya hanya mencakup 2 hal yang menjadi penyebab kelangkaan oksigen di Indonesia. Yang pertama, kebutuhan banyak, stok sedikit. Menurut Sekretaris Jenderal atau Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Lia G. Pertakusuma, hal ini terjadi karena banyaknya pasien yang masuk secara hampir bersamaan, sehingga kebutuhan oksigen menjadi meningkat cepat. Selain itu, menurutnya penyebab lain adalah karena tidak semua daerah memiliki distributor gas medis di wilayahnya. Yang kedua, pasien COVID-19 meningkat pesat. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 RSUNS Dr. Tonang Dwi Adianto menilai penyebab kelangkaan oksigen di sejumlah RS karena kebutuhan meningkat tetapi pasokan tak imbang. Tonang menjelaskan, umumnya instalasi oksigen rumah sakit bersumber dari 2, yakni menggunakan tangki berisi oksigen liquid dan tabung yang berisi gas oksigen. Adapun kebutuhan oksigen pasien COVID tergantung dari kondisi. Namun, biasanya pasien COVID-19 membutuhkan lebih banyak oksigen dibandingkan pasien non-COVID-19. Namun, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Seperti saat ini, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mencegah kelangkaan oksigen di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 3 strategi tersebut.
Strategi pertama, pemerintah akan membuka impor oksigen dari luar negeri. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Perindustrian telah mengizinkan impor oksigen sebesar 600 sampai 700 ton per hari. Strategi kedua adalah dengan mengambil kelebihan suplai oksigen dari industri. Menurutnya, sejumlah perusahaan besar sudah banyak membantu memasok oksigen untuk medis. Strategi ketiga, dengan mengimpor konsentrator oksigen untuk rumah sakit maupun rumah-rumah biasa. Konsentrator oksigen ini dapat mengambil oksigen dari udara, kemudian diproses untuk dapat dihirup oleh pasien. Saat ini, pemerintah sudah memiliki hampir 10.000 unit konsentrator oksigen yang akan dipinjamkan kepada pasien COVID-19. Oksigen konsentrator ini bisa digunakan untuk kasus-kasus yang ringan. Bila sudah selesai dipakai, pemerintah akan mengambilnya lagi. Itulah solusi dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan oksigen yang terjadi di Indonesia. Oke guys, sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Indonesia lekas bebas dari wabah COVID-19 ini. Amin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.